Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ustaz semuanya, apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak ustaz semuanya, hari ini kita kembali belajar PAI. Tepatnya sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu kita. Ibu, ayah adalah orang yang sangat berjasa di dalam hidup kita. Sebagai seorang anak, mestinya kita berterima kasih dan ingin membalas semua jasa dan kebaikan mereka dengan berbakti kepada keduanya atau birrul walidain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Sikap kita kepada orang tua yang masih hidup. Apa saja sikap perilaku yang harus kita lakukan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup? Yang pertama, berperilaku hormat dan kasih sayang. Yang kedua, berbicara, bersikap dengan sopan santun. Karena Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, dan ucapkanlah kepada ibu bapakmu perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan doakanlah keduanya. Wahai Tuhanku, kasihanilah keduanya seperti mana keduanya telah mendidik aku di waktu kecil. Yaitu surat Al-Isra ayat 23-24. Kemudian yang ketiga, menaati setiap perintah kedua orang tua kita selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang keempat, mendoakan kepada keduanya setiap selesai solat fardu. Doakanlah yang baik-baik untuk keduanya dengan membaca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Kemudian yang kelima, gembirakanlah mereka dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya dengan rajin ibadah dan sebagainya agar mereka selalu ridho kepadamu. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ridha Allah terletak kepada ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Kemudian yang keenam, jagalah nama baik keduanya. Yang ketujuh atau yang terakhir, muliakanlah keduanya, terutama ibu. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah, sahabat pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku taati di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu," kata Rasul. Lalu, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Baru ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, apa saja keutamaan berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, dapat menghapus dosa besar. Sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Saya telah melakukan suatu dosa besar. Apakah mungkin dosa itu diampuni?" Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kedua ibu bapakmu masih hidup?" Laki itu dengan sedih menjawab,
keduanya telah meninggal dunia. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kamu punya khallah atau saudara ibu? Ya, punya, jawab lelaki itu. Maka Rasulullah kembali bersabda, baktikanlah dirimu kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Kemudian apalagi keutamanya? Diperpanjang usia dan dilimpahkan rezeki. Kemudian apalagi? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz, sudah sepantasnya kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apalagi ketika mereka masih hidup di dunia ini dan bersama kita. Mudah-mudahan dapat kita amalkan semua yang kita pelajari hari ini. Terlebih dan kurang, Ustaz mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.